Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Alhamdulillah banget aja, walaupun tadi kita agak hujan, agak-agak ada sedikit tragedi, cuma alhamdulillah semua acara lancar ya. Paling tidak itu yang menjadi saya bersyukur, hujan cuman supaya kita nggak panas gitu ya kan, mendinginkan suasana lah istilahnya kayak gitu. Alhamdulillah kan yang nonton yang bisa nilai gimananya. Kalau saya bersyukur bahwa anak-anak itu bisa tampil, dinonton sama artis-artis, juga Pak Wagub juga datang pas tepat waktu, padahal janji jam 5 tapi sebelum jam 5 beliau udah datang. Dia udah WA saya sih, dia bilang bahwa "Sut, lu jalan aja, gua pasti datang" gitu ya. Alhamdulillah kan, bukan karena kedekatan atau bagaimana, saya protokoler loh, saya undang secara protokoler gitu. Ya, ini adalah proyek pertama dari Difabel Solidaritas. Jadi awalnya adalah saya itu sama teman-teman saya juga ada grup pengajian. Tadi tuh Ustadz saya tadi, di mana kita itu suka ngajian di rumah atau kita di luar kota gitu ya kan, siraman rohani lah. Cuman kan kita cuma jalan-jalan, pengajian, nggak ada yang kita lakukan. Nah kebetulan kita ketemu satu orang guru di Universitas Indonesia yang mana concern terhadap difabel. Kita ngobrol bahwa dia pengen menyuarakan difabel, cuman nggak ditengok karena dia bukan difabel. Kalau saya bicara difabel kan saya beneran difabel ya kan, jadi itu yang mempermudah saya untuk diterima gitu. Jadi akhirnya saya berkunjung, saya sempat diundang ke Jogja sama temannya kawan saya itu Mbak Dini, ke Jogja ketemu dengan satu orang perempuan yang luar biasa hebat. Nanti akan ada di YouTube saya berikutnya. Dia itu seorang dosen yang perjuangan untuk menjadi dosen itu luar biasa. Saya nggak mau cerita sini agak supaya pemirsa nonton YouTube saya ya kan. Mereka berjuang sampai akhirnya dia bisa menjadi dosen di UGM. Masuk UGM aja yang normal susah ya, apalagi yang misalnya keterbatasan. Oh iya Mbak Wuri kan, iya namanya Mbak Wuri, temannya Mbak Dini maksudnya gitu, Mbak Wuri. Jadi akhirnya, nah setelah dari itu saya bilang sama teman-teman saya, jadi saya ini punya teman-teman sangat luar biasa ya. Mereka nggak segan untuk ngangkat saya, nggak segan untuk dorong saya, nggak segan untuk mandiin saya. Jadi saya bisa keluar rumah karena kehebatan teman-teman saya, dimana mereka maunya saya hadir. Jadi mereka meluangkan waktu untuk menjemput saya, karena saya udah nggak bisa jalan sendiri sekarang kan, semuanya harus jemput. Udah ditugasin tuh ntar si Mbak Ida jemput saya sampai ke Kemang, ke rumahnya Ibu Ceres teman saya juga kan, kita kajian, nanti dia antar saya lagi pulang gitu, supaya saya bergaul. Karena saya kan keterbatasan kan, saya juga naik online juga kan, saya takut kalau sendirian. Untung mereka mau gitu, diajak camping. Waduh nanti ngerepotin, enggak, kita angkat, kita gotong. Bayangin loh kondisi saya begini, saya camping yang biasa loh, bukan glamping, yang tenda biasa. Saya bawa toilet sendiri, saya dibikinin toilet gitu loh. Itulah saya punya teman-teman yang luar biasa. Akhirnya saya bilang yuk kita bikin yuk sesuatu yang buat anak-anak difabel. Karena kan saya itu udah 3 tahun ini udah jadi difabel ya kan. Saya juga kerjasama sama teman-teman saya, kerjasama dengan orang-orang hebat lah yang membantu saya gitu, orang-orang baik gitu lah yang mau membantu saya sampai hari ini terjadi. Alhamdulillah. Jadi gini loh, Difabel Solidaritas itu baru terbentuk tanggal 9 Januari tahun 2025. Jadi kerja saya sampai hari ini hanya makan waktu 2 bulan. Itu saya jalanin, saya kerjain dengan happy ya, dalam arti kata saya kunjungan ke sekolah-sekolah luar biasa, ke anak-anak difabel. Saya melihat bahwa kemana aja saya selama ini gitu loh. Ketika kita sehat kita nggak pernah menoleh. Tapi begitu saya mengalami hal yang sama, saya baru berkunjung, kan luar biasa saya disadarkan ya, mumpung masih punya waktu hidup. Nah lo lihat nih gitu loh. Jadi membuat saya pengen mereka punya kepinterannya, mereka nggak mau jual kepedihan, mereka jual kreativitas. Makanya saya ingin memberikan mereka panggung supaya mereka bisa tampil, supaya mereka dilihat. Mereka hebat loh. Bayangin kamu tadi lihat yang main angklung, mereka tuli, mereka tidak mendengar, tapi bisa memberikan lagu-lagu indah ya kan. Coba bayangin, itu hebatnya yang main, hebat guru. Mereka tuh belajar baru 1 bulan, tapi seminggu 3 kali. Hebat juga yang ngajar, guru-guru yang luar biasa buat saya ya, karena mereka kan kesabarannya lebih untuk mengajarkan anak-anak difabel kan. Itu yang membuat saya jadi
semangat. Saya nggak akan, insya Allah saya nggak akan berhenti sampai di sini. Saya akan lebih lagi membuat acara untuk mereka gitu. Iya, jadi bukan berapa teman-teman. Jadi anak-anak difabel dari 3 sekolah. Jadi mereka ada yang sahabat tuli, ada juga yang tunanetra, ada yang juga yang berkebutuhan khusus. Itu tadi nari, mungkin kalian nggak datang dari awal kan, ada yang nari tadi, ada yang nyanyi, ada yang hadro gitu, luar biasa. Saya merasa mereka luar biasa. Tadinya juga awalnya mereka cuman kayak ain angklung. Awalnya mereka cuma 10 orang, tiba-tiba mereka semua memain. Sampai 40 orang naik panggung, bayangin saya udah panik. Aduh, muatnya nih panggung, ya kan? Cuma karena excitingnya mereka untuk belajar, mereka pengen tampil kan, saya bilang kalian akan ditonton artis, bukan kamu nonton artis gitu istilahnya kan gitu. Alhamdulillah teman-teman saya di Idul datang kan, Tona, Mariati, terus tadi ada Ibu Nela, ya kan, ada Berta, ada kawan saya, sahabat lama saya Oya yang mendukung saya untuk acara ini gitu. Saya kan memang dasarnya IO Mas, dulu kan saya juga punya IO, cuman mungkin karena saya terlalu vakum ya kan, vakum udah lama, dan ya alhamdulillah lah saya dibantu banyak teman-teman yang luar biasa buat saya nggak bisa terjadinya acara ini bukan karena saya sendiri, karena kita tim gitu ya kan. Tanpa tim saya juga saya nggak bisa jadi apa-apa, tanpa juga teman-teman saya yang membantu orang-orang baik itu juga nggak akan jadi, tanpa donatur juga kita nggak akan jadi gitu loh. Mudah-mudahan saya udah punya rencana ke depan, setahun ini saya udah punya rencana, tunggu aja ya gitu. Mungkin kalian berdua yang akan saya terus undang gitu. Iya mereka kan seneng, mereka saya bilang nggak ngerti ya saya, mungkin mereka nggak melihat, tapi mereka tahu si Atun, tahu Mas Rano khususnya kan, jadi mereka tuh seneng gitu loh, pengen tampil di depan Sidul gitu. Makanya tadi waktu saya bilang pertama lagunya lagu Sidul ya, Bapak udah datang gitu, padahal awalnya bukan lagu itu kan. Pas saya bilang sama gurunya, saya terus bilang sama gurunya langsung lagu Sidul, karena takutnya Bapak, saya dapat informasi kan Bapak cuma sebentar, takutnya kan nggak sempet mereka lihat kan, jadi ya mereka senang lah, luar biasa. Ada, insya Allah, udah ada. Tapi belum saya bisa omongin dulu ya, karena kita mau liburan dulu Lebaran, karena ini 2 bulan ini saya nggak pulang, hampir nggak pulang saya di posko kita di Kemang Dalam kan, jadi kita nanti pulang dulu tanggal 26 baru kita bisa pulang, baru kita libur, nanti habis Lebaran kita baru dengan planning kita yang baru gitu. Alhamdulillah, itulah kalau kita selalu bersyukur, kalau kita memulai sesuatu dengan bismillah, kita minta restu dari keluarga, kita minta restu dari teman-teman, banyak kok yang ngebantu kita gitu. Banyak, alhamdulillah saya aja sampai melongo dan arti kali gini loh. Untuk keadaan ini kan nggak sedikit ya gitu loh. Dari mana kita dapat biaya gitu. Tapi alhamdulillah Allah mengabulkannya gitu. Jadi ya harus terus bersyukur aja. Ya paling tidak saya melihat mereka tersenyum, mereka senang kan, kita nyarinya kan pahala, bikin orang tersenyum, orang senang kan gitu. Makanya saya juga kasih mereka hadiah gitu ya kan, buat kenang-kenangan gitu. Makanya kan ada di sebagian aku nggak bisa makan di sini ya karena keterbatasan mereka gitu loh. Semua sama, makanya saya campur kan, mau yang artis mau nggak duduknya bareng, jadi biar ngerasain gitu euforianya dan berasa bahwa oh mereka itu ada, mereka itu sama gitu loh. Itu yang pengen aku dengungkan, bahwa kami kaum disabilitas itu ada dan kita punya hak yang sama. Yang buat saya kuat ya karena saya pengen menghabiskan sisa waktu saya dengan berbuat baik. Dan arti kata kita nggak mungkin ninggalin harta benda, Jat. Kita cuma pengen ninggalin nama baik, ya kan. Saya juga nggak pernah menjanjikan anak-anak saya harta benda. Saya kasih mereka ilmu. Kalau rezeki kan Allah yang ngatur. Cuman kalau kita meninggalkan nama baik, sampai kapanpun kita akan dianggap baik gitu loh. Susah kan istilahnya. Saya selalu ketika saya naik haji aja saya cuma berdoa di makam Rasulullah, jadikanlah saya orang baik. Nggak ada yang saya kejar. Saya nggak mau kaya, saya nggak mau jabatan. Saya cuma pengen hidup tenang, membagi kebahagiaan ke banyak orang gitu. Saya cuma punya anak, saya tinggal 6 bulan lagi kuliah, kelar kan tugas saya sebagai orang tua, tinggal nikahin dia, ya saya tinggal sama cucu saya gitu. Nggak muluk-muluk, makanya saya bilang sama teman-teman, kita ini sosial, kerja sosial gitu, jangan berharap bisa gimana-gimana, enggak gitu. Kita cari uang buat mereka kok gitu. Ya paling tidak puasa kali ini tuh banyak banget yang ininya. Ya paling tidak Lebaran tahun ini saya puasa ini luar biasa. Yang luar biasa teman-teman saya kan pada puasa ya, bantuin saya pada puasa.
saya jadi setan dan mati kan saya kan nggak puasa karena kan saya harus minum obat, saya harus nyuntik ya kan. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa melewati semua, mereka juga bisa puasa dengan baik ya, kita memfitrikan hidup kita lah kembali ke titik nol. Kita nggak bisa bilang cuma hari ini, tiap hari kita harus merasa menang dong. Bukan hanya lebaran aja kita menang. Kalau kita bisa melewati hari ini dengan berbuat baik, saya rasa itu sebuah kemenangan. Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus.